Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irza Mahendra. Saya berasal dari kelas 36 Manajemen. Di sini, di video kali ini saya akan membahas tentang materi bank dan lembaga keuangan. Lembaga keuangan bank diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Bank, lembaga keuangan memiliki fungsi yang pertama yaitu sebagai tempat penyimpanan kekayaan, yang kedua sebagai fungsi pembayaran, yang ketiga memberikan sebuah jaminan, yang keempat memberikan pengetahuan dan informasi, yang kelima sebagai transmutasi kekayaan, yang keenam berfungsi sebagai pembiayaan, ketujuh fungsi likuiditas. Adapun jenis-jenis lembaga keuangan yang ada di Indonesia, yaitu satu, lembaga keuangan non-bank, yang kedua lembaga keuangan bank. Sejarah dan perkembangan lembaga keuangan bank di Indonesia. Pada tanggal 10 Oktober 1827, Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Didirikan sebuah bank di Batavia dengan nama De Javases Bank. Tujuan utama pendirian bank tersebut adalah untuk meningkatkan perekonomian pemerintahan Belanda. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1951, De Javases Bank dinasionalisasikan dan berganti nama menjadi Bank Indonesia. Pendiri bank oleh orang pribumi pertama kali dirintis oleh R. Arya Wiratmadja, seorang patih dari Purwokerto tahun 1896. Selanjutnya, pengertian sumber-sumber dana bank, yaitu suatu usaha yang dilakukan oleh bank untuk mencari atau menghimpun dana untuk digunakan sebagai biaya operasi dan pengelolaan bank. Dana yang dihimpun, sumber dana bank, dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Alokasi dana bank, dana yang diperoleh sebuah bisnis perbankan perlu dialokasikan dengan tepat. Untuk itu diperlukan suatu kebijakan alokasi aktiva. Alokasi aktiva merupakan pendistribusian dana investasi yang didasarkan pada fungsi dan kegunaan di antara berbagai kategori aktiva, termasuk ekuivalen kas, saham, investasi pendapatan tetap, dan aktiva berwujud lainnya. Alokasi aktiva akan berdampak baik pada risiko maupun laba. Selanjutnya, pengertian kredit dan jenisnya. Kredit dalam artian luas, kepercayaan. Kredit dalam bahasa Latin, kredit berarti kredit, yang berarti percaya. Maksud dari percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian.
Adapun jenis-jenis kredit yaitu menurut jangka waktunya. Kredit dibebaskan menjadi kredit jangka pendek, yaitu kredit yang jangka waktu pelunasannya maksimum 1 tahun. Kedua, kredit jangka menengah, yaitu kredit yang jangka waktu pelunasannya antara 1 sampai dengan 3 tahun. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang jangka pelunasannya lebih dari 3 tahun. Menurut sifat penggunaannya, kredit dibedakan menjadi 2, yaitu kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan konsumsi, atau kredit yang semata-mata dipergunakan untuk memperoleh barang-barang yang akan dipakai. Yang kedua, kredit produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk usaha produksi atau kredit yang digunakan untuk memperoleh tambahan penghasilan. Selanjutnya, prinsip pemberian kredit. Dalam dunia perbankan, prinsip analisis kredit dikenal dengan konsep 5C, yaitu karakter, capacity, kapital, kolateral, dan condition. Adapun jaminan kredit, yaitu dengan jaminan benda berwujud, yaitu barang-barang yang dapat dijadikan jaminan seperti tanah, bangunan, kendaraan bermotor, peralatan, barang dagangan, tanaman, kebun, dan sawah. Jaminan benda tak berwujud yaitu merupakan surat-surat yang dijadikan jaminan seperti sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito, rekening tabungan yang dibekukan, rekening giro yang dibekukan Promnes, wesel, dan surat tagihan lainnya. Jaminan orang, yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang, dan apabila kredit tersebut macet, maka orang memberikan jaminan itulah yang menanggung risikonya. Selanjutnya, tanpa jaminan. Maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar bonafide dan profesional, sehingga kemungkinan kredit tersebut macet dengan sangat kecil. Selanjutnya ada pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang mengatur ukuran dan tingkat pertumbuhan pasokan uang dalam suatu perekonomian negara. Ini adalah tindakan terukur untuk mengatur variabel perekonomian seperti inflasi dan pengangguran. Kebijakan moneter dilakukan melalui cara termasuk penyesuaian suku bunga, pembelian atau penjualan sekuritas pemerintah, dan mengubah jumlah uang tunai yang beredar dalam pasar. Bank sentral atau badan negara pengatur yang bertanggung jawab atas hal ini yang berhak merumuskan kebijakan ini. Untuk di Indonesia sendiri, kebijakan moneter diatur tunggal oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia. Adapun hubungan dengan pemerintah. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bank Indonesia menjadi hubungan dengan pemerintah. Tidak saja dalam tingkatan koordinator antar kebijakan, tetapi juga mencakup pada hubungan kerja operasional. Hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah telah diatur dengan dan jelas dalam Undang-Undang Nomor
23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004. Kemudian selain pemegang kas pemerintah, Bank Indonesia untuk dan atas nama pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri, mewirausahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban pemerintah terhadap luar negeri. Selanjutnya, ada hubungan kerja dengan pemerintah dan lembaga keuangan internasional. Selain dengan pemerintah, Bank Indonesia juga menjalin hubungan kerja dengan lembaga-lembaga internasional. Hubungan lembaga diperlukan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Bank Indonesia maupun pemerintah yang berhubungan dengan negara-negara lain. Secara umum, hubungan kerjasama internasional yang dijalin oleh Bank Indonesia terdiri dari yaitu kerjasama yang dilakukan atas nama Bank Indonesia sendiri dan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas seperti keanggotaan Bank Sentral. Yang kedua, kerjasama yang dilakukan untuk atas nama negara masing-masing, seperti keanggotaan suatu negara di lembaga keuangan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.